Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Brianti dari kelas 4 KPIA dengan NIM 2341101102014. Nomor 1, jika dilihat dari 2 minggu terakhir saya menggunakan, saya lebih sering menggunakan media online seperti website, Instagram, dan media online lainnya. Alasannya mengapa? Karena dengan menggunakan media online seperti website, Instagram, TikTok, ataupun jenis media online lainnya, kita jadi lebih mudah mengakses informasi dengan cepat dan tentunya di mana saja, tidak harus menunggu sampai di rumah. Dengan menggunakan media online, kita bisa mengakses di jalan ataupun sedang berpergian. Kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan handphone saja. Dan berhubung saya juga anak pondok, dan di pondok nggak ada TV, jadi saya lebih sering mengakses atau membuka lewat HP saja. Dan kalaupun menonton TV, paling saya saat sedang di rumah. Di sisi lain, koran atau majalah di era saat ini sudah tidak banyak yang tertarik ya, dan lebih susah didapatkan tentunya, dan saya juga hampir nggak pernah menyentuhnya. Mungkin karena sekarang informasi bisa lebih mudah didapatkan melalui online, tanpa kita harus membeli koran. Hanya dengan melalui website saja kita bisa mendapatkan informasi terbaru. Nah, dalam membedakan kredibilitas media cetak, elektronik, dan online menggunakan beberapa pertimbangan sederhana. Media cetak seperti koran biasanya lebih kredibel karena biasanya beritanya sudah diproses dan disaring dan diedit dengan ketat. Maka mereka mempunyai standar jurnalistik yang tinggi dan juga biasanya memuat berita yang lebih akurat dan menggunakan fakta dan data, bukan hanya asal posting saja. Nah, sedangkan media elektronik seperti televisi juga menurutku lebih kredibel, terutama stasiun televisi yang sudah mempunyai nama besar dan sudah lama berdiri seperti SCTV, Metro TV, Antv, dan lain-lain. Namun perlu diperhatikan lagi cara mereka menyajikan berita, karena biasanya ada berita yang diunggah hanya demi ketenaran ataupun demi popularitas, dan biasanya malah hanya untuk menutupi keburukan. Dan biasanya media elektronik banyak berita hoak dan berita yang belum jelas, namun diposting tanpa tahu kebenarannya dan juga lebih menyudutkan. Sedangkan media online harus ekstra hati-hati karena tidak semua media online memiliki standar jurnalistik yang baik dan ketat. Kalaupun memang website tersebut sudah punya nama besar seperti Kompas, Tribun News, Detik.com, dan lain-lain, itu biasanya lebih dipercayai dan lebih dilirik oleh masyarakat ketimbang website yang belum bernama besar. Karena di era saat ini banyak sekali berita hoak yang diposting dan biasanya hanya untuk mengikuti kepentingan tertentu. Dan jika berita itu hanya mengandalkan sensasi tanpa adanya dukungan data yang jelas, jadi biasanya cenderung meragukan. Nah, dan secara umum saya tidak langsung percaya pada satu sumber saja. Biasanya saya membandingkan beberapa media atau beberapa platform digital dan memperhatikan gaya penulisannya dan memastikan berita tersebut itu bersumber dari pihak yang terpercaya sebelum menganggapnya itu berita benar. Nah, dan untuk menjaga kredibilitas di tengah derasnya informasi dan hoak, yaitu dengan cara tetap memperlihatkan fakta dan data yang benar. Jangan membuat berita yang seolah-olah hanya untuk kepentingan sendiri, dan juga harus memberikan sumber yang jelas agar masyarakat yang membaca dan melihat juga bisa percaya dengan sumber berita tersebut. Nah, jika ada konflik kepentingan, contohnya kayak wartawan saat meliput berita yang terkait kerabatnya, jadi media harus menjelaskan pada pembaca untuk menjaga kejujuran dan masyarakat tetap percaya pada berita tersebut. Nah, jadi intinya tetap menjaga kepercayaan pembaca dan penonton. Jangan sampai media tersebut sudah dipercaya tetapi tiba-tiba membuat berita yang salah dan menyudutkan, dan sampai masyarakat hilang kepercayaan kepada media tersebut. Ya, oke, di sini saya akan melanjutkan jawaban yang tadi. Saya akan menjawab nomor 3, yaitu evaluasi platform media online. Yang saya ambil itu Detik.com. Nah, aspek manajemen kontennya, kalau dari segi kredibilitas, Detik.com sudah termasuk media online yang sudah kredibel di Indonesia saat ini. Nah, mereka itu lebih mementingkan kecepatan berita atau breaking news, akan tetapi hanya dalam beberapa kasus saja. Nah, dan biasanya sumber berita yang jelas perlu lebih banyak fakta dan data mendalam untuk isu-isu yang sensitif. Nah, Detik.com sudah menarik banyak orang untuk melihat berita
platform digital mereka. Nah, selain itu bukan hanya di media online saja, detik.com juga bisa dilihat di media elektronik seperti televisi. Dan sejauh ini saya melihat banyak sekali ya yang tertarik dengan berita yang ditampilkan oleh detik.com atau diunggah. Nah, beritanya juga diunggah atau dikemas dengan singkat, padat dan jelas tanpa bertele-tele. Nah, bahasa yang mereka gunakan juga mengandung bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Cocok dengan para pembaca yang sering update tentang informasi terbaru tanpa membaca dengan panjang lebar gitu. Nah, tetapi biasanya penggunaan banyak artikel yang pendek membuat pembaca merasa kurang mendapatkan konteks yang jelas. Nah, kalau dari segi strukturnya juga menurutku sudah jelas dari judul yang biasanya dibuat provokatif namun masih ringan, dan lanjut di bagian lead sudah langsung ke inti para permasalahan berita yang akan dibahas. Lalu kemudian dengan isi yang disajikan dalam paragraf pendek dan tidak terlalu panjang. Dengan begitu bisa mempermudahkan pembaca untuk mengarahkan isi yang sebenarnya. Nah, bisa diambil contoh saat pembuatan judul di detik.com itu ada perakiraan cuaca BMKG Makassar di Sulawesi Selatan, laut timur potensi hujan seharian. Nah, dari judul tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa isi berita tersebut BMKG memperlihatkan cuaca Makassar akan mengalami hujan yang sangat lebat. Nah, website detik.com juga tidak banyak membuka komentar, namun ada beberapa kategori berita yang dibuka komentarnya, mungkin karena memungkinkan menghindari hal-hal yang mengandung kebencian dan berujung menjadi kesalahpahaman. Nah, mereka lebih fokus untuk membangun interaksi di media sosial. Namun, di Instagram, detik.com sudah membuka komentar di semua konten yang ia buat. Dan ia memperbolehkan masyarakat untuk berkomentar. Dan juga mereka bebas berpendapat tanpa harus adanya halangan atau adanya tekanan gitu loh. Nah, di media sosial mereka juga memposting highlights berita utama, live report, sampai berita hiburan yang sedang viral. Jadi nggak ketinggalan berita ya. Nah, tak hanya itu saja, detik.com juga kerap membuat video pendek yang menarik para pembaca agar para pembaca tidak bosan hanya membaca saja. Jadi ada video dan juga ada bacaan. Nah, di aplikasi WhatsApp juga detik.com membuat saluran yang berisikan link berita guna memudahkan para pembaca untuk mencari info dan berita terbaru tanpa membuka websitenya. Untuk saran, tingkatkan verifikasi dan kedalaman untuk berita yang sensitif. Bukan hanya mengejar kecepatan saja, tapi mereka harus memikirkan kualitas beritanya. Terus juga detik.com harus lebih dikembangkan lagi buat investigasi atau analisa untuk para pembaca ini lebih serius lagi, atau biasanya buat konten panjang. Biasanya juga membuat podcast atau berbagai jenis video lain seperti di TikTok, karena kan di TikTok sangat mudah dan sering banyak diakses oleh masyarakat kan. Nah, agar lebih beragam, bukan hanya sekedar tulisan saja. Nah, dan juga cek lagi berita tentang anti hoax sebelum dirilis, terutama untuk topik politik, hukum, atau yang mengandung hal-hal sensitif lainnya. Karena untuk memperkuat posisi sebagai media yang tercepat di era saat ini, jangan sampai gara-gara berita hoax yang banyak sampai kehilangan kepercayaan masyarakat. Bisa juga untuk mempertahankan kredibilitas dengan berkolaborasi dengan lembaga lain atau website lain. Terus cari berita yang di daerah pelosok, bukan hanya yang sedang viral atau yang baru viral, dan menjaga privasi, keamanan untuk kenyamanan tokohnya. Jikalau tokohnya itu ingin disembunyikan dan buat fitur pro atau premium guna saat membaca tidak banyak iklan atau iklan-iklan yang lewat gitu loh. Nah, di bawah sendiri ada contoh berita yang menjadi penguat
bagi detik.com. Jadi silakan dibuka di website atau di Google biasa juga ada detik.com. Sekian yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.